Selamat siang Romo, Bapak Ibu dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki, para pengajar dan fasilitator. Saya Rosari Ananta dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta, dan saya umat dari Paroki Santo Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan. Saya akan membawakan materi pertemuan 3 BKSN 2022. Tema pertemuan ketiga adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Allah adalah sumber harapan, kita bisa mengandalkan Allah dan berharap kepada Allah karena Allah mengasihi kita dan Allah setia. Kasih setianya kepada umatnya tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika manusia kasih setianya bisa berubah, Tuhan tidak. Dia sumber harapan yang tidak akan mengecewakan. Ayat emas dari pertemuan 3 adalah dari Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata mengenal, 2 kali dikatakan mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ini berarti penting sekali kata ini ya, karena 2 kali di ayat yang sama ya. Di depan dikatakan marilah, suatu ajakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ya, maka kita diminta untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sumber harapan, sumber kasih, dan sumber setia itu. Dan bukan sekedar tahu saja, tetapi berusaha dan berupaya untuk mengenal. Sebagai pendahuluan, sebagai background dari situasi sekarang, virus corona, kemunculan virus corona dengan berbagai variannya, membawa dampak yang besar bagi umat manusia. Di antaranya berkenaan dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan Tuhan. Manusia bertanya, jika Tuhan baik, mengapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Juga manusia bertanya, jika Tuhan mengatur segala-galanya, apakah ini kehendak Tuhan? Dan orang menjadi putus asa, karena ternyata pandemi menjadi berlarut-larut tanpa kepastian kapan akan berakhir. Maka berbagai pertanyaan muncul dan tidak sedikit manusia mempertanyakan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Materi pertemuan 3 diambil dari perikop kitab Hosea. Sekilas mengenai Nabi Hosea. Hosea adalah salah satu dari 12 nabi kecil. Disebut kecil bukan karena perannya yang kecil atau kurang penting, namun karena dilihat dari banyaknya tulisan dibandingkan dengan nabi besar seperti Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Daniel. Nama Hosea sendiri artinya Tuhan adalah keselamatan. Hosea berasal dari wilayah utara dan berkarya di kerajaan utara, sejaman dengan Nabi Amos. Tema utama dari pewartaan Nabi Hosea adalah mengisahkan cinta kasih Allah dan pengkhianatan manusia atas cinta Allah tersebut. Perkawinannya dengan Gomer, seorang pelacur, merupakan simbol dari upaya Tuhan memanggil kembali Israel yang tidak setia. Gomer, istri Hosea, bolak-balik tidak setia kepada Hosea. Padahal Hosea begitu mengasihi Gomer. Walaupun Gomer adalah perempuan sundal, dikatakan di Hosea 1, dari sebelum menikah dia adalah perempuan sundal, Hosea menikahinya dan menjadikannya istrinya. Namun setelah menikah, Gomer tetap saja bersundal dengan pria-pria lain. Tidak setia kepada Hosea, sementara Hosea selalu setia menanti Gomer untuk kembali kepadanya. Ini sebenarnya juga gambaran umat Allah yang tidak setia kepada Allah. Sudah diangkat menjadi umatnya, walaupun tidak layak karena berdosa, tapi masih saja menyembah dewa-dewi. Tidak setia kepada Allah. Namun Allah tetap menanti umatnya untuk berbalik, bertobat, dan kembali kepadanya. Kita juga demikian diangkat menjadi umat Allah, bahkan menjadi anaknya, boleh memanggil Bapa, walaupun kita tidak pantas. Maka selayaknya kita juga mengasihi Allah dan setia.
Nah, dalam kitab Hosea dikisahkan Gomer berzina. Ini adalah gambaran ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan Allah. Nama anak-anaknya pun menegaskan hal yang sama. Secara berturut-turut nama anak-anaknya adalah Yisrael. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Yisrael artinya Tuhan seperti menyebar ya, menabur. Kemudian anak keduanya bernama Lo-ruhama. Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Lo-ruhama artinya tidak disayangi. Nah, nggak enak banget ya dikasih nama tidak disayangi. Anak ketiganya adalah Lo-ami. Dikatakan berilah nama Lo-ami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Lo-ami artinya bukan umatku. Orang Israel tidak lagi mengandalkan Allah. Mereka berpaling kepada dewa-dewi, padahal Tuhan sudah menunjukkan kerahiman dan kasih setianya. Tapi Tuhan tetap berkenan untuk menerima umat ini kembali jika bertobat dan berbalik kepadanya. Maka Hosea berkonsentrasi untuk membenahi relasi antara umat Allah dengan Tuhan. Nah, dan Hosea berupaya untuk itu dan juga menubuatkan bahwa Israel akan dipulihkan jika berbalik dan bertobat kepada Allah. Ada janji keselamatan, nah, nubuatannya ya dikatakan di Hosea 1 ayat 10 bahwa kelak jumlah orang Israel seperti pasir di laut, pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Nah, di tempat di mana dikatakan kepada mereka kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan kepada saudara yang tadinya dibilang Lo-ami, ya, bukan umatku menjadi Ami, umatku. Dan tadinya Lo-ruhama menjadi Ruhama. Tadinya tidak disayangi menjadi disayangi. Perikop yang akan kita dalami di pertemuan 3 ini dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan yang memberikan harapan kepada umat manusia. Perikop ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 3 dan bagian kedua ayat 4 sampai dengan 6. Kita lihat bagian pertama ayat 1 sampai dengan 3. Bagian pertama A, mengenai Allah yang menyembuhkan. Ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang telah menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ada 2 tindakan Allah, menerkam, menyembuhkan, memukul dan membalut ya. Ini urut-urutan tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan selalu melakukan tindakan pemulihan setelah menghajar atau memberi pelajaran. Setelah menerkam, memukul, menyembuhkan dan membalut ya, seperti seorang bapa ketika memberi pelajaran demi kebaikan ya. Dan keruntuhan ini membangkitkan hal baru. Jika Tuhan yang bertindak, maka tidak ada kerusakan yang tidak membawa ke pemulihan. Dengan mengemukakan 2 tindakan Tuhan, Hosea mengajak umat bertobat. Mereka perlu bertobat dari pemahaman yang keliru bahwa Tuhan hanya menyebabkan keruntuhan. Sesungguhnya Tuhan juga membangun kembali. Setelah menghajar, Tuhan jugalah yang menyembuhkan dan membalut. Tuhan jugalah yang memulihkan. Di ayat 2 dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Penyebutan 2 hari, sesudah 2 hari menyimbolkan waktu yang singkat. Pada hari ketiga Tuhan akan membangkitkan mereka kembali. Waktu di mana Tuhan menghajar sampai dengan Tuhan memulihkan adalah waktu yang
waktu yang singkat jika dibandingkan dengan kehidupan bersama Tuhan. Tentang Allah yang meruntuhkan dan membangun dapat ditemukan dalam sejumlah kitab kenabian lainnya. Salah satunya adalah Yeremia. Di Yeremia 1 ayat 10, katakan, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tentu saja Yeremia tidak dapat melakukan hal ini dari dirinya sendiri. Melalui dirinya, Tuhanlah yang melakukan semuanya. Nah, pesan-pesan disampaikan Yeremia juga mengungkapkan tentang keruntuhan Israel karena penolakan mereka terhadap Tuhan. Dan namun serentak juga ada warta harapan akan pembangunan kembali setelah keruntuhan tersebut. Tuhan menyatakan kasih setianya. Yeremia mewartakan kesetiaan Tuhan untuk yang memulihkan dan panggilan terhadap orang Israel untuk membangun kembali komitmen kesetiaan mereka. Dalam konteks ini, segala penderitaan bisa dibaca sebagai cara Allah untuk menyadarkan manusia agar manusia bertobat. Tidak ada penderitaan yang terjadi begitu saja tanpa meninggalkan pesan. Penderitaan juga sebenarnya dapat dijalani ya sebagai silih dosa. Kalau saya sering mengatakan bahwa penderitaan dapat kita jalani sebagai silih dosa, baik dosa pribadi, dosa keluarga, maupun seluruh umat. Kalau saya sering baca kisah hidup Santa Santo, mereka juga banyak melakukan silih dosa dan mereka menderita. Penderitaan sebenarnya juga seringkali adalah masa rahmat untuk bertobat dan berbalik pada Allah. Allah sanggup menyembuhkan. Dan penyembuhan yang dimaksud di sini bukan hanya fisik, namun terutama penyembuhan rohani, yaitu pertobatan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu menemukan kasih setianya yang membangkitkan harapan dan memberi kehidupan, walaupun di tengah kesulitan. Nabi Yehezkiel juga menggemakan hal yang sama. Ketika orang Israel berkata kepada Tuhan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tuhan pun berjanji untuk meletakkan rohnya ke dalam diri mereka, sehingga mereka akan hidup kembali. Hal ini bertujuan agar orang Israel mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan. Tuhan yang menyembuhkan. Nah, poin tadi, bagian pertama A adalah Tuhan yang menyembuhkan, lalu poin keduanya adalah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Tadi ada ayat emas di depan, Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika seseorang mengenal orang lain, dia akan memiliki gambaran tertentu tentang orang itu atau kesan tertentu. Tapi kedangkalan relasi dapat menyebabkan gambaran yang tidak sesuai, bahkan tidak benar dengan apa yang sesungguhnya. Misalnya, saya tidak begitu mengenal Bapak Ibu. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu tidak mengenal saya. Maka hanya ada asumsi-asumsi atau gambaran yang belum tentu tepat. Saya hanya bisa menduga-duga seperti apa Bapak Ibu, demikian juga Bapak Ibu hanya bisa menduga. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan menyajikan gambaran yang tepat tentang orang lain. Itu sebabnya Hosea mengajak orang Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh agar orang Israel memiliki gambaran yang utuh tentang Allah. Dan salah satu sikap dasar Allah adalah kasih setianya. Hosea menghadirkan dua perumpamaan untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan, yaitu fajar yang selalu muncul di pagi hari, dan hujan yang selalu turun di bumi. Allah tidak bisa tidak mengasihi, karena Allah itu kasih. Dan Allah tidak bisa tidak setia, karena Allah sumber setia. Maka semakin dekat orang kepada sang sumber kasih, dan sang sumber setia itu, maka dia akan semakin mengasihi dan setia. Bagian pengenalan akan Tuhan
juga bisa dilihat, pengenalan akan Tuhan juga bisa dilihat dalam kisah Ayub. Orang-orang yang datang mengunjungi Ayub mempertanyakan kebaikan Tuhan karena mereka mengetahui kesalehan Ayub. Ayub juga nggak langsung punya jawaban mengapa Tuhan izinkan dia menderita. Ayub pun juga bertanya kepada Tuhan, mengapa dia diberi penderitaan padahal dia hidup saleh. Tuhan akhirnya memberikan Ayub pengertian, dan Ayub mengetahui bahwa ia tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayub 42 ayat 3, Ayub berkata, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak kutahui. Nah, dengan Ayub mengenal Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya itu, sang sumber pengharapan satu-satunya, Ayub pun mencabut semua komplain dan bertobat. Dan setelah itu, Ayub dipulihkan. Karena itu, pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan sangat diperlukan, agar orang dapat mengetahui kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan hatinya. Sama seperti yang dialami Ayub, penderitaan dihadirkan untuk mematangkan, mendewasakan iman manusia kepada Tuhan. Allah hadir dalam segala situasi, dan ia tetap hadir sebagaimana fajar dan hujan. Namun kita lihat ada perbandingan kasih setia Allah dengan kasih setia umat Israel. Nanti di bagian kedua. Nah, di bagian kedua adalah ayat 4 sampai dengan 6. Bagian ini mengenai kasih setia Tuhan. Ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Penyebutan Efraim yang adalah anak Yusuf merupakan pars prototo yang menjadi penyebutan sebagian untuk seluruh orang Israel. Ya, kasih setianya seperti kabut pagi. Artinya sebentar aja, kabut itu kan sebentar ya, sebentar juga hilang. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Pagi-pagi dia muncul, temuan pagi-pagi benar juga sudah hilang. Ya. Kita saja tidak mau punya pasangan atau punya sahabat yang kasih setianya seperti kabut pagi atau seperti embun yang sebentar aja hilang. Ya. Nah, kemudian di ayat 5 dikatakan, sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Memang sebenarnya hukum Tuhan itu memerdekakan kita. Jadi Tuhan dengan hukumnya itu akan keluar seperti terang. Jadi ketika kita mengenal Allah yang sumber harapan, yang mengasihi kita dengan setia, ketika kita menjadikan hukum Allah dan kebenaran sebagai jalan hidup kita, sebenarnya kita bukannya terkukung atau terpenjara dengan hukum itu, tapi justru kita dimerdekakan. Kita lepas bebas, tidak terikat dengan hal-hal duniawi, dan hanya terikat pada Allah saja. Makanya Mazmur bilang, bahagia aku terikat pada Yahweh. Nah, ini perbandingan kasih setia Allah dengan kasih setia orang Israel. Tadi di bagian pertama dikatakan bahwa kasih setia Tuhan diumpamakan seperti fajar yang pasti muncul di pagi hari. Pemakaian fajar itu menyertakan juga cahaya sebagai unsur yang tidak terpisahkan daripadanya. Dengan ini maka Tuhan juga adalah penerang dan pemberi kehidupan bagi semua. Kasih setia Tuhan juga diumpamakan seperti hujan yang turun mengairi bumi. Sama seperti hujan yang turun tanpa terhalangi, kasih setia Tuhan juga turun kepada setiap orang. Yang menjadi soal adalah apakah orang menyadari. Nah, di hadapan kasih setia Tuhan yang Maha Agung, Nabi Hosea menyatakan bahwa kasih setia manusia terhadap Tuhan hanya seperti kabut pagi yang cepat sekali hilang. Tidak bertahan lama dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ini ayat terakhir dari bagian kedua dan ayat terakhir dari Hosea 6 yang akan kita bahas. Hosea 6 ayat 6.
Dikatakan Tuhan Allah berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Kita lihat ya, berarti Allah suka kasih setia lebih dari kurban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih dari kurban-kurban bakaran. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah, akan dirinya dibanding kurban bakaran. Karena kurban bakaran bisa saja dibuat tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu pengenalan akan Allah lebih bermakna, sebab dengan demikian umat akan lebih mengasihi dan berharap kepada Sang Sumber harapan itu. Pesan dan penerapannya di perikop di atas menghadirkan sebuah pemahaman dasar bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia. Bahkan ketika umat berdosa dan berubah setia menyembah ilah-ilah lain, Tuhan tetap ingin umatnya kembali. Tuhan tidak hanya menerkam, tapi juga menyembuhkan, bahkan menghidupkan dan membangkitkan agar kita hidup di hadapannya. Walaupun manusia tidak setia, Tuhan tetap berbuat baik dan setia pada janjinya. Seperti Hosea yang selalu setia walaupun Gomer tidak setia. Pandemi mengajarkan kepada kita hal-hal baru. Dan boleh jadi melalui pandemi ini Tuhan sedang berupaya menyembuhkan dunia. Tuhan sedang membalut dunia yang terluka. Karena itu kita juga diajak untuk meningkatkan solidaritas di antara kita agar bisa melewati masa sulit ini bersama-sama. Dan hendaklah kita saling peduli dan mengasihi satu sama lain. Jangan sampai ada yang tertinggal atau dibiarkan sendiri. Diangkat juga martabatnya ketika dia terpuruk. Dan ternyata Tuhan tidak hanya setia berbuat baik dan mengasihi kita, Tuhan juga mengajarkan kita agar kita bersolidaritas dan mengasihi dan peduli pada sesama. Kemudian poin berikutnya adalah kita semua diajak untuk benar-benar mengenal Tuhan. Mungkin selama ini kita memiliki konsep yang berbeda atau dangkal terhadap Tuhan. Konsep-konsep umum yang biasanya berorientasi pada diri sendiri, pemenuhan kebutuhan pribadi. Seperti Rasul Yakobus juga pernah menasihati umat perihal berdoa, ya, dikatakan di Yakobus 4 ayat 3, mungkin doa kita itu hanya demi memuaskan nafsu belaka. Artinya untuk kepentingan diri saja. Jadi bukan jadilah kehendak Tuhan, tapi jadilah kehendakmu. Nah, dalam situasi pandemi ini, iman kita juga sungguh-sungguh diuji. Ya, jika imannya suam-suam kuku, maka secara perlahan akan meninggalkan persekutuan dengan gereja, kecewa dengan Tuhan. Nah, ini karena pemahaman yang keliru akan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Ketika Tuhan dirasa tidak memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai harapan, ya mereka anggap tidak berguna lagi atau ya ditinggalkan saja dan pergi berpaling. Tetapi jika iman seorang teguh akan kasih kepada Tuhan, maka pandemi ini mengajarkan kita untuk benar-benar mengenal Tuhan secara mendalam dan berelasi dengannya. Yesus sendiri datang ke dunia untuk memperkenalkan wajah Allah yang penuh belas kasihan. Kedatangannya merupakan wujud nyata kasih Allah kepada umat manusia, Yohanes 3 ayat 16. Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan baik yang akan mengakui kebaikan dan kasih setianya walaupun di tengah kesulitan. Dan untuk mengalami itu, kita harus memiliki relasi yang mendalam. Karena itu, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan sehingga bisa berelasi dan mencintai Tuhan. Yang terakhir adalah pertanyaan untuk pertemuan 3 ini, ada pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai apa yang dialami, kebaikan Tuhan apa yang dialami selama pandemi, kemudian dalam relasi dengan Tuhan, kita itu yang tipe yang mana, yang suam-suam kuku, atau yang bagaimana, atau yang murni tulus pada Tuhan, dan juga bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Tuhan secara baru dalam masa pandemi ini.
Itu yang dapat saya bagikan untuk materi pertemuan 3 PKSN 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Rosari. Izinkan saya nambahin satu lagi, pokoknya saya nambahin dikit-dikit lah. Tadi yang Pak Pan, saya lupa, dosanya orang Israel salah satunya adalah mereka hasil korupsi, hasil menindas orang miskin, itu hasilnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang sangat menyakitkan Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku jijik sama persembahan-persembahanmu. Ya itu prakteknya zaman sekarang masih banyak ternyata. Uang hasil kejahatan, uang hasil korupsi buat persembahan. Dan merasa seolah-olah tidak bersalah. Itu menyambung yang Pak Pan tadi. Yang tema 3, tadi mungkin Ibu Rosari memberi penjabarannya rada panjang ya. Mungkin Ibu Bapak bingung, aduh ini bahannya gemuk banget nih. Silakan pilih salah satu yang bisa didalami. Kalau soal anak-anaknya Hosea kelewat panjang ya bisa di skip misalnya kayak gitu. Nggak perlu semua-muanya dijabarin, dikasih kepada umat. Nah, intisari dari pertemuan ketiga adalah sebetulnya adalah gini. Pengenalan akan Tuhan yang adalah kasih dan setia itu nggak bisa cuman di tataran kepala, cuma dipelajari, diketahui, tetapi umat Israel diajak untuk melakukan kasih dan setia. Dengan melakukan kasih dan setia, mempraktekannya, mereka akan semakin mengenal siapa Tuhan. Jadi, di minggu ketiga umat beriman diajak untuk bisa berbuat kasih dan setia, mengalami kasih setia Tuhan di masa pandemi, atau menjadi pelaku-pelaku kasih dan kesetiaan, supaya kita bisa mengenal Allah dan orang-orang di sekitar kita juga mengenal Allah. Sesederhana itu sebetulnya poinnya. Kasih kesetiaan tidak bisa dipelajari di KPKS. Nggak bisa dipelajari di bangku kuliah, di buku-buku saja. Tapi semakin sempurna kalau kita melakukan kasih setia itu. Rasanya, jadi sebetulnya kunci dari 4 pertemuan ini gongnya yang di pertemuan ketiga. Semua ujungnya kasih dan kesetiaan Tuhan. Bahasa Ibraninya Ibu Bapak pasti sudah tahu, emet dan eshet. Emet dan eshet. Kasih nggak bisa tanpa kesetiaan. Suami bilang, aku cinta kamu kepada istrinya, tapi setiap perempuan diomongin kayak begitu. Nggak bisa. Kesetiaan, tapi ditabokin, dipukulin, dijenggut. Nggak bisa. Kasih berjalan beriringan dengan kesetiaan. Bagaimana itu dialami di masa pandemi dan diperjuangkan. Terima kasih, itu saja.